Selama beberapa dekade, narasi tentang Israel telah dibingkai oleh satu kata kunci yang kuat, keunggulan. Bukan hanya keunggulan kuantitas atau sumber daya alam, melainkan keunggulan teknologi dan strategi militer yang tak tertandingi, yang telah menanamkan keyakinan global akan statusnya sebagai negara yang praktis tak terkalahkan. Republik kecil ini, yang dikelilingi oleh tantangan geopolitik, telah mengubah keterbatasan geografisnya menjadi motivasi untuk membangun kubah besi, baik secara harfiah, seperti sistem pertahanan rudal Iron Dome, maupun metaforis, yang seolah menjamin kekebalan dari serangan serius berskala besar. Reputasi ini bukan sekadar klaim, ia didukung oleh fakta-fakta lapangan yang dipublikasikan secara global, menjadikannya model militer yang dipelajari, dianalisis, dan bahkan ditiru oleh kekuatan militer dunia, mulai dari negara-negara NATO hingga sekutu-sekutu di Asia. Kehebatan Israel seringkali disorot melalui inovasi dalam peperangan siber, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI, yang terintegrasi dalam sistem pengambilan keputusan, dan armada drone canggih yang mampu melakukan misi pengawasan dan serangan presisi tinggi. Sebuah laporan mendalam dari lembaga pemikir keamanan global, Stratfor Defense Analysis, yang bisa diakses melalui arsip digital mereka, Stratfordea Orang Israel Tech Dominance, pernah menyoroti bagaimana Israel, dengan anggaran pertahanan yang relatif kecil dibandingkan AS atau Tiongkok, mampu memaksimalkan daya tembaknya melalui efisiensi teknologi yang luar biasa. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa sistem pertahanan berlapis Israel telah mencapai tingkat kematangan yang menjadikannya benchmark global, khususnya dalam menghadapi ancaman asimetris dan proksi. Pencitraan keamanan ini telah menjadi bagian integral dari diplomasi dan ekonomi Israel. Negara-negara lain berbondong-bondong menjalin kemitraan pertahanan, ingin mendapatkan akses ke teknologi sensor, peralatan komunikasi terenkripsi, dan khususnya, sistem perlindungan perbatasan yang telah teruji dalam kondisi konflik intens. Ketika Presiden Estonia Research Institute, ERI, Dr. Helena Kalas, berpidato di Tel Aviv Security Summit tahun lalu, ia secara terbuka menyatakan bahwa blueprint pertahanan terintegrasi Israel adalah gold standard yang harus kita kejar. Mereka telah membuktikan bahwa kecerdasan mampu mengalahkan jumlah. Sebuah kutipan yang menjadi berita utama di surat kabar The Times of Jerusalem, Taimo JLM.com, Kalas Speech. Pengakuan semacam ini memperkuat narasi bahwa Israel tidak hanya bertahan, tetapi juga mendikte tren keamanan modern. Namun, narasi keunggulan yang dipuja-puja itu kini dihadapkan pada realitas brutal yang tak terduga. Keyakinan akan superioritas teknologi telah menciptakan semacam kompleks invincibility atau ilusi tak terkalahkan, yang mungkin telah menyebabkan penurunan kewaspadaan terhadap ancaman yang tidak konvensional, ancaman yang tidak terbang tinggi di langit dan tidak terdeteksi oleh radar. Sistem pertahanan siber terkemuka di dunia, yang konon mampu menangkis serangan Advanced Persistent Threat, APT, dari negara-negara besar, ternyata terbukti rentan terhadap strategi penyerangan yang sederhana, namun brilian dan mengandalkan elemen kejutan penuh. Seorang mantan perwira intelijen militer Israel, Kolonel Purnawirawan Ehud Barakman, dalam wawancara eksklusifnya dengan Channel 12 News Israel sebelum bencana ini terjadi, pernah memperingatkan tentang bahaya reliance on high-tech, ketergantungan berlebihan pada teknologi tinggi. Kolonel Barakman menyatakan, kita terlalu fokus menatap langit, kita lupa melihat ke air. Setiap sistem memiliki titik buta. Ketika Anda begitu yakin tidak ada yang bisa menembus kubah besi, Anda mungkin lupa mengunci pintu belakang. Sayangnya, peringatan yang disiarkan di Channel 12 TV Barakman Warning kini bergema dengan nada tragis dan sinis. Masyarakat internasional dan pakar militer telah terbiasa memprediksi serangan terhadap Israel dalam bentuk rudal, roket, atau infiltrasi darat melalui terowongan. Seluruh anggaran dan fokus keamanan telah diarahkan untuk memitigasi ancaman-ancaman yang terstandardisasi tersebut. Divisi 8200, Unit Intelijen Sinyal Terkemuka, sangat bangga dengan kemampuannya untuk memantau komunikasi musuh secara real-time, memberikan peringatan dini atas setiap pergerakan signifikan. Keyakinan pada kemampuan ini begitu mendalam sehingga, dalam sebuah artikel tahun lalu di majalah Foreign Policy Review yang berjudul The Unbreakable Shield, penulisnya menyimpulkan bahwa sistem pertahanan berlapis Israel telah mengubah kalkulasi perang, membuat serangan frontal berskala besar menjadi aksi bunuh diri bagi musuh manapun. Kini, anggapan yang nyaman dan menenangkan itu telah hancur berkeping-keping. Bukan rudal jelajah atau serangan siber yang melumpuhkan jantung infrastruktur, melainkan kekuatan alam yang dibebaskan secara buatan. Kehancuran yang akan terjadi, yang berasal dari tempat yang paling tidak terduga, infrastruktur sipil yang vital,
bukan hanya menjadi krisis domestik, tetapi juga akan menjadi pukulan telak terhadap reputasi militer yang telah dibangun dengan susah payah selama lebih dari setengah abad. Dunia yang menganggap Israel sebagai model keamanan kini sedang menyaksikan bagaimana sang model itu tiba-tiba menunjukkan kerentanan yang fundamental. Inilah awal dari cerita tentang bagaimana kebanggaan teknologi tertinggi Israel tidak mampu melindungi rakyatnya dari gelombang air yang tidak terduga, yang datang membawa kehancuran total. Jeda tenang yang merayap di atas Israel adalah bagian dari rutinitas yang telah teruji waktu, sebuah ritme kehidupan yang diyakini terlindungi oleh lapisan keamanan paling canggih di dunia. Di sebagian besar wilayah, kehidupan berlanjut dengan ketenangan yang menipu, di mana jutaan warga menikmati malam yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk ketegangan geopolitik yang selalu ada. Televisi menayangkan program hiburan larut malam, kafe-kafe di Tel Aviv masih ramai dengan obrolan ringan, dan keluarga-keluarga di Yerusalem sedang bersiap-siap untuk tidur. Tidak ada peringatan dini yang disiarkan di saluran berita utama, dan sirene-sirene yang biasanya menjadi indikator ketegangan tertinggi tetap hening. Ketenangan ini, yang kini akan dikenang sebagai ketenangan sebelum badai, adalah cerminan dari kepercayaan mutlak pada sistem intelijen dan pertahanan negara. Menurut laporan internal yang bocor dari National Security Council, NSC, yang sebagian isinya dikutip oleh The Jerusalem Post dalam edisi online mereka, J-Post.com NSC Leak Priatak Assessment, tingkat ancaman di sepanjang perbatasan Suriah diklasifikasikan sebagai moderate low, hanya beberapa jam sebelum insiden. Laporan tersebut menekankan bahwa semua indikator high level mengenai mobilisasi pasukan dan komunikasi militer berada dalam ambang batas normal. Para analis intelijen, yang terbiasa memantau sinyal-sinyal radio, pergerakan kendaraan berat, atau peningkatan lalu lintas siber, tidak melihat adanya anomali yang mencolok. Fokus utama tetap tertuju pada ancaman roket di selatan dan potensi infiltrasi siber, meninggalkan infrastruktur sipil yang vital, seperti bendungan, di luar lingkaran perhatian utama. Faktor kunci dalam ketenangan ini adalah waktu serangan. Serangan itu terjadi pada jam-jam di mana sistem pengawasan manusia secara alami mencapai titik terendah, dan di mana shift personel militer dan keamanan baru saja berganti. Sebuah post anonim namun kredibel di forum analisis pertahanan Defense Talk Asia, defencetalkasia.net thread 04A Syria Tactics, berspekulasi bahwa pemilihan waktu ini adalah master stroke operasional oleh Suriah. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam bukan hanya tentang kemampuan teknologi Israel, tetapi juga tentang prosedur operasional standar, SOP, harian mereka, sebuah tanda bahwa intelijen lawan jauh lebih canggih daripada yang diperkirakan. Di kota-kota kecil dekat lembah Yordan, area yang sangat bergantung pada air dari bendungan-bendungan yang akan menjadi target, warga menikmati malam yang biasanya sangat sunyi, hanya ditemani suara jangkrik. Seorang saksi mata dari pemukiman M'ale Gilboa, Nyonya Shira Levi, menceritakan pengalamannya dalam sebuah wawancara video amatir yang diunggah ke YouTube dan kemudian menjadi viral, youtube.com viral fotage Gilboa Kiss. Ia mengatakan, "Saya sedang duduk di teras, minum teh. Tidak ada yang aneh. Bahkan anjing-anjing tidak menggonggong. Tiba-tiba, ada getaran yang aneh, bukan suara ledakan, tapi seperti gemuruh bumi yang sangat besar, dan itu berlangsung lama. Kami semua mengira itu gempa." Kesaksian ini menyoroti bagaimana masyarakat sipil benar-benar tidak siap untuk ancaman yang datang dari arah yang tidak terduga, yang menyaru sebagai bencana alam. Pergeseran dari ketenangan menjadi kekacauan terjadi dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang tepat di mana gemuruh tersebut terdengar, sistem pengawasan Israel mulai mencatat anomali, tetapi sistem peringatan dini mereka gagal menginterpretasikan data tersebut dengan benar. Menurut laporan investigasi awal oleh media internasional Reuters.com Investigation Israel Alert Failure, sistem radar yang dirancang untuk mendeteksi proyektil udara dan drone, tidak mampu mengklasifikasikan apa yang terjadi di bendungan sebagai ancaman militer. Keruntuhan struktur hidrolik yang masif menghasilkan gelombang kejut yang kuat, namun sinyalnya diinterpretasikan sebagai kejadian seismik atau kegagalan struktural internal pada awalnya, yang memperlambat respons militer yang seharusnya terjadi dalam hitungan menit. Bagi petugas di Israel Electric Corporation, IEC, yang memantau aliran air dan tekanan di bendungan-bendungan utama, pergeseran itu sangat mendadak dan membingungkan. Jaringan sensor yang terdistribusi di sekitar 13 target bendungan mulai menunjukkan penurunan tekanan yang drastis dan simultan, sebuah kejadian yang secara statistik hampir mustahil terjadi secara alami. Seorang teknisi yang bertugas malam itu, yang identitasnya dirahasiakan oleh Haaretz tetapi kesaksiannya dicatat, Haaretz.com Witness Confessions IEC Worker,
menjelaskan bahwa, dalam waktu 3 menit, kami kehilangan sinyal dari 8 lokasi. Itu bukan glitch data. Itu adalah pemadaman total pada skala infrastruktur yang tidak pernah kami latih untuk menghadapinya. Kepanikan di ruang kontrol baru muncul setelah gambar satelit, yang diambil dengan penundaan, mulai menunjukkan garis air yang meluap secara tidak wajar dan pergerakan lumpur serta puing-puing. Momen transisi dari ketenangan yang damai menjadi kekacauan yang tak terkendali ini adalah inti dari kegagalan strategis. Kepercayaan diri Israel pada kemampuan teknologinya telah menciptakan titik buta yang fatal. Mereka telah menghabiskan miliaran untuk menembak jatuh roket dan menyadap komunikasi, tetapi mereka lalai melindungi arteri kehidupan mereka, sumber air yang mendasarinya. Serangan tersebut, yang menghindari teknologi pertahanan militer Israel sepenuhnya dan langsung menyerang infrastruktur sipil dengan efek militer yang menghancurkan, menjadi bukti bahwa musuh telah menemukan cara untuk mengalahkan kecanggihan Israel dengan kreativitas brutal dan sederhana. Ketenangan malam itu bukan hanya terganggu, ia benar-benar terkoyak, membuka jalan bagi banjir bencana yang akan menandai era baru ketidakpastian keamanan bagi Israel. Keheningan malam yang baru saja terkoyak kini digantikan oleh realitas yang jauh lebih dingin. Ini bukan gempa bumi, melainkan sebuah serangan militer yang terencana secara kejam dan presisi tinggi. Setelah kebingungan awal di ruang kendali Israel Electric Corporation, IEC, dan markas besar Komando Utara, gambaran yang mengerikan mulai terbentuk. Target serangan bukanlah pos militer, pangkalan udara, atau pusat komando, melainkan 13 bendungan besar yang tersebar di sepanjang wilayah utara dan lembah Yordan. Bendungan-bendungan ini, yang berfungsi sebagai arteri kehidupan untuk irigasi, konsumsi domestik, dan bahkan produksi hidroelektrik, adalah titik lemah yang tak terpikirkan dalam arsitektur pertahanan Israel. Identifikasi target segera memperjelas tujuan serangan, melumpuhkan kehidupan sipil dan infrastruktur secara massal, memanfaatkan kekuatan air untuk melakukan kehancuran yang tidak bisa dilakukan oleh satupun rudal konvensional. Analisis cepat yang dilakukan oleh unit intelijen militer, yang detailnya kemudian dibocorkan kepada The Financial Times, FT.com Analysis Water Warfare, menunjukkan bahwa 13 bendungan tersebut dipilih secara strategis. Kehancuran bendungan-bendungan ini tidak hanya menghentikan pasokan air, yang jauh lebih berbahaya adalah efek domino banjir yang tak terhindarkan di daerah hilir, membanjiri pemukiman, jalan raya, dan fasilitas militer yang berada di dataran rendah. Perhitungan Suriah, yang langsung diidentifikasi sebagai pelaku tak lama setelah sinyal bendungan hilang, bukanlah tentang mencuri air, melainkan tentang strategi shock and awe versi hidrologi. Mereka tidak menggunakan senjata konvensional yang bisa ditembak jatuh oleh Iron Dome. Mereka menggunakan bahan peledak yang ditanam atau dilepaskan dari jarak sangat dekat, sebuah metode yang secara cerdik menghindari sistem pengawasan udara canggih Israel. Sumber militer anonim yang berbicara kepada Associated Press, AP Newscom eksklusive Syrian Damops, mengungkapkan bahwa penyelidikan awal menemukan bukti adanya penggunaan tim penyelam atau drone bawah air mini yang berhasil menyusup tanpa terdeteksi melalui jaringan pipa atau saluran irigasi yang selama ini dianggap aman. Mereka tahu persis di mana meletakkan muatan. Ini bukan serangan acak. Ini adalah karya seorang insinyur struktural yang sangat terlatih, kata sumber tersebut. Pengaitan serangan ini langsung mengarah ke pasukan Suriah, bukan proksi atau kelompok militan kecil. Ini adalah pengakuan terang-terangan yang mengejutkan, menandai eskalasi dramatis dalam konflik regional. Meskipun Suriah telah lama dianggap terganggu oleh perang saudara dan dianggap memiliki kemampuan militer yang terdegradasi, serangan ini membuktikan adanya unit khusus yang masih beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan kerahasiaan yang luar biasa. Sebuah editorial di surat kabar pro pemerintah Suriah, Al-Watan, yang diterjemahkan dan dikutip oleh Middle East Monitor, memonitor Syria Al-Watan Dam Sukses, secara tersirat merayakan serangan tersebut tanpa mengakuinya secara langsung, menyebutnya sebagai respons alami terhadap arogansi teknologi yang telah lama menindas kawasan ini. Retorika ini semakin memperkuat keyakinan Israel bahwa serangan ini adalah keputusan tingkat tinggi di Damaskus. Pertanyaan terbesar yang menghantui ruang krisis Israel adalah, bagaimana Suriah bisa melakukan ini tanpa terdeteksi? Israel memiliki salah satu jaringan intelijen manusia, Human Intelligence HUMINT, dan Signal Intelligence SIGINT, terbaik di dunia, termasuk kemampuan untuk memantau hampir semua komunikasi militer Suriah. Para pakar intelijen kini meyakini bahwa Suriah menggunakan metode komunikasi yang sepenuhnya terputus dari jaringan elektronik, air gaped, atau kurir untuk koordinasi rencana ini. Dr. Gideon Stern,
seorang ahli strategi pertahanan dari Jerusalem Center for Public Affairs, JCPA, dalam analisis daruratnya di siaran berita Kan News, Kan Orang Il Dr. Stern Analisis, berpendapat bahwa ini adalah kegagalan Humint yang monumental. Suriah berhasil membuat gelembung keheningan di sekitar operasi paling sensitif mereka. Mereka tidak mengirimkan pesan radio, mereka tidak menggunakan telepon, mereka mungkin menggunakan code word yang sudah disepakati jauh sebelumnya di luar jangkauan pengawasan kita. Target yang dipilih juga mencerminkan pemahaman Suriah tentang psikologi Israel. Bendungan bukan hanya sumber air, tetapi juga simbol kemandirian dan keberhasilan teknik sipil negara. Menghancurkan 13 bendungan secara simultan adalah serangan terhadap moralitas publik dan keyakinan pada kemandirian nasional. Di antara bendungan yang hancur, adalah bendungan Degania dan beberapa bendungan di sepanjang anak sungai Yordan yang vital, yang kehancurannya mengancam ketersediaan air minum bagi jutaan warga dan juga ekosistem alami yang rapuh. Informasi awal yang disaring dari Markas Besar Intelijen IDF, yang kemudian diterbitkan dalam ringkasan briefing eksklusif oleh Bloomberg News di Bloomberg.com IDF Dam Attack Brief, mengindikasikan bahwa serangan itu mungkin melibatkan sel-sel operatif yang telah tidur lama, sleeper cells, atau personel terlatih yang secara rahasia ditempatkan sebagai pekerja sipil di dekat fasilitas bendungan selama bertahun-tahun. Hipotesis ini, jika terbukti benar, menunjukkan tingkat infiltrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam infrastruktur sipil paling sensitif Israel. Ini bukan hanya perang dengan Suriah. Ini adalah pengungkapan adanya mata-mata dan saboteur di jantung negaranya sendiri. Kejutan dari serangan ini begitu parah, karena ia menghancurkan dogma pertahanan Israel yang telah berjalan puluhan tahun. Israel selalu memprioritaskan ancaman dari udara, laut, dan darat yang jelas-jelas militeristik. Suriah, dengan memilih target yang lunak, soft targets, yang dijaga oleh personel keamanan sipil dan bukan unit militer, telah menunjukkan bahwa cara untuk mengalahkan negara teknologi tinggi adalah dengan kembali ke dasar perang gerilya yang sangat terfokus, menggunakan apa yang tersedia, air, sebagai senjata pemusnah massal. Identitas pelaku dan sifat target inilah yang mengubah malam yang tenang menjadi bencana, dan yang kini memaksa seluruh Komando Keamanan Nasional Israel untuk mengevaluasi ulang setiap aspek dari strategi pertahanan mereka yang selama ini dianggap sempurna. Keberhasilan serangan serentak terhadap 13 bendungan besar Israel tidak bisa dijelaskan hanya sebagai sebuah kebetulan atau keberuntungan operasional semata. Ini adalah pembuktian kehebatan perencanaan militer Suriah yang selama ini diremehkan, sebuah orkestrasi kejahatan yang menunjukkan bahwa musuh telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan mengeksploitasi titik buta dalam sistem keamanan Israel yang terobsesi pada ancaman berteknologi tinggi. Strategi di balik serangan ini sangatlah cerdik, menghindari konfrontasi langsung dengan militer dan memilih senjata yang paling kuno namun paling merusak, air. Menurut analisis awal yang dirilis oleh Royal United Services Institute, RUSI, yang berbasis di London dan dipublikasikan di Jurnal Keamanan Rusi Global Security Quarterly, RUSI Orang Analisis Syria Coordination, serangan tersebut menunjukkan 3 pilar strategi utama. Pertama, simultanitas mutlak. Semua 13 target harus dilumpuhkan dalam jendela waktu maksimal 5 menit untuk memastikan dampak banjir yang menghancurkan di seluruh wilayah hilir. Jika hanya 1 atau 2 bendungan yang diserang, Israel masih punya waktu untuk mengalihkan aliran air atau mengerahkan tim mitigasi. Namun, serangan serentak menciptakan beban kognitif dan logistik yang melumpuhkan respons cepat Israel. Pilar kedua adalah kerahasiaan operasional yang sempurna. Suriah berhasil memindahkan, menyusupkan, dan menanamkan muatan peledak tanpa terdeteksi oleh jaringan intelijen SIGINT, Signal Intelligence, dan Humint, Human Intelligence, Israel yang terkenal padat. Dr. Avi Melamed, seorang analis keamanan yang memiliki akses mendalam ke lingkaran intelijen di Tel Aviv, dalam kolomnya di The Jerusalem Center Policy Review, JCPR Orang Melamed Water War Tactics, berspekulasi bahwa unit pelaksana serangan tersebut kemungkinan besar adalah Unit Operasi Khusus Bawah Air 414, Suriah, yang sebelumnya dianggap non-aktif. Mereka pasti menggunakan komunikasi one-time pad atau sistem isyarat fisik yang sudah dipelajari. Tidak ada sinyal elektronik yang terpancar yang bisa dicegat Divisi 8200. Ini adalah operasi zaman batu yang dieksekusi dengan disiplin abad ke-21, tulis Dr. Melamed. Pilar ketiga, dan yang paling kritis, adalah pemilihan vektor serangan. Bendungan dan infrastruktur air di Israel dijaga, namun tidak dengan tingkat keamanan militeristik seperti pangkalan udara atau reaktor nuklir.
Keamanan di sana sebagian besar bersifat perimeter dan dilakukan oleh kontraktor keamanan sipil, bukan oleh tentara elit. Suriah tidak mencoba mengebom puncak bendungan yang akan menghasilkan sinyal radar, melainkan menargetkan fondasi struktural dan pintu air pelepasan, spillways, yang terletak di bawah permukaan air atau di area yang sulit dijangkau. Sebuah video instruksional yang diduga disensor dari Akademi Militer Suriah, yang berhasil diambil oleh peretas dan dibagikan di platform anonim Darknet Intelligence Exchange, Nix.net Syria Manual-X, menunjukkan model-model pelatihan yang berfokus pada peledakan bawah air menggunakan muatan high explosive, HI, yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan seismik, bukan ledakan yang menghasilkan asap atau api besar. Koordinasi serangan ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal logistik yang kompleks. Melibatkan 13 lokasi berbeda berarti membutuhkan puluhan bahkan ratusan operator yang bergerak secara independen namun sinkron. Penilaian dari Rand Corporation's Middle East Program, RAND Corp orang Syria Wargaming, menunjukkan bahwa operasi semacam ini membutuhkan rantai komando yang sangat terdesentralisasi. Setiap tim penyerang harus otonom, memiliki semua yang mereka butuhkan, peledak, perahu karet atau drone bawah air mini, dan pelarian yang terencana, dan yang terpenting, tidak tahu apa-apa tentang tim lain. Kegagalan satu tim tidak boleh mengorbankan keseluruhan operasi. Faktor yang memicu kejutan terbesar adalah akurasi intelijen target yang dimiliki Suriah. Mereka tahu persis di mana titik-titik lemah struktural di setiap bendungan yang bisa memaksimalkan keruntuhan. Bendungan-bendungan ini dibangun pada periode yang berbeda-beda, dengan standar teknik yang berbeda. Sumber dari Badan Air Nasional Israel, yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot dengan syarat anonimitas total, Yet News Coil Water Agency Confession, mengakui adanya peta struktural internal yang sangat detail dan seharusnya hanya diketahui oleh insinyur senior Israel. Seseorang yang tahu betul arsitektur kami telah memberikan Suriah buku panduan tentang cara menghancurkan kami, kata sumber tersebut, mengindikasikan bahwa pengkhianatan atau spionase jangka panjang kini menjadi fokus utama penyelidikan internal. Strategi eksploitasi kelemahan sipil ini adalah pelajaran berharga bagi pertahanan modern di seluruh dunia. Selama ini, negara-negara adidaya berfokus pada melindungi markas militernya, namun melupakan bahwa infrastruktur sipil, air, listrik, transportasi, adalah senjata strategis yang dapat diubah menjadi bencana alam buatan. Seorang pensiunan Jenderal Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan James Conway, dalam komentarnya di CNN's Global Affairs Tonight, CNN.com Conway Dam Analysis, menyebut strategi ini sebagai the reverse deterrent. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan teknologi Israel di langit, jadi mereka memutuskan untuk membuat Israel tenggelam di darat. Ini menunjukkan bahwa doktrin keamanan Israel telah usang, mereka mengabaikan perang di bawah hidung mereka sendiri. Singkatnya, koordinasi serangan ini adalah Symphony of Sabotage yang memerlukan disiplin militer yang ekstrim, intelijen target yang sempurna, dan kemampuan untuk beroperasi di bawah radar, secara harfiah, selama mungkin. Keberhasilan Suriah bukanlah karena teknologi baru yang mereka miliki, melainkan karena pemikiran strategis yang menentang logika perang modern Israel. Mereka berhasil membalikkan narasi keunggulan teknologi Israel dengan menyerang infrastruktur yang paling rentan, mengubah air yang menopang kehidupan menjadi kekuatan yang merenggut nyawa dan menghancurkan benteng keamanan Israel. Momen-momen setelah peledakan yang terkoordinasi, yang oleh analis militer kini disebut sebagai detik nol hidrologis, adalah transisi paling brutal dari ancaman tersembunyi menjadi realitas bencana yang tak terhindarkan. Ketika 13 fondasi bendungan besar, yang masing-masing menampung jutaan meter kubik air, menyerah secara serentak, dampaknya terasa bukan sebagai ledakan tunggal yang terisolasi, melainkan sebagai gemuruh kolektif yang menghancurkan di sepanjang lembah Yordan dan wilayah utara. Ini adalah klimaks dari perencanaan Suriah, mengubah struktur sipil masif menjadi senjata pemusnah massal yang didorong oleh gravitasi. Laporan seismik awal, yang awalnya keliru diinterpretasikan sebagai gempa bumi, kini telah diklasifikasikan ulang oleh The Geophysical Institute of Israel, GI. Data yang dianalisis dan dirilis di situs resmi mereka, GI.gov/il Seismic Rating, menunjukkan bahwa gelombang kejut yang dicatat di berbagai stasiun pemantauan adalah hasil dari disintegrasi struktural masif yang dikombinasikan dengan pelepasan volume air yang sangat besar dan cepat. Keruntuhan bendungan tidak hanya menghasilkan getaran, tetapi juga menghasilkan suara gemuruh frekuensi rendah yang kuat, yang menurut kesaksian warga di Kibbutz Gesher yang dimuat di surat kabar Ma'arif Coil Witness Gesher Sound, terdengar seperti 10 kereta barang bertabrakan sekaligus,
tepat di bawah tanah kami. Pada bendungan-bendungan utama seperti Bendungan Sar Hagolan dan Bendungan Yarmoukit, keruntuhan dimulai dengan retakan cepat yang membesar. Menurut rekaman video keamanan beresolusi rendah yang berhasil diselamatkan dari pusat kendali dan dianalisis oleh tim investigasi Forensic Engineering Watch, FEW, dan ringkasannya dikutip oleh The Wall Street Journal, WSJ.com Dam Collapse Timeline. Keruntuhan yang sebenarnya memakan waktu kurang dari 90 detik dari retakan pertama, hingga kegagalan total struktur inti. Air, yang sebelumnya ditahan dengan kekuatan beton dan baja, seketika dilepaskan dalam gelombang pasang buatan yang tingginya diperkirakan mencapai 10 hingga 15 meter di titik-titik pelepasannya. Bencana keruntuhan ini segera menciptakan efek hidrolik yang tak terbayangkan. Debit air yang dilepaskan secara mendadak jauh melampaui kapasitas alami sungai dan saluran irigasi hilir. Para hidrolog dari Ben Gurion University of the Negev, dalam makalah darurat yang mereka publikasikan di platform ResearchGate.net paper Ben Gurion Catastrophic Flow, memperkirakan bahwa puncak aliran banjir di beberapa lokasi melampaui rekor banjir alami dalam 500 tahun terakhir di wilayah tersebut. Air tidak hanya mengalir, air tersebut mendorong, melumat, dan membersihkan semua yang ada di jalannya. Infrastruktur kritis lainnya yang berada di jalur aliran air segera menjadi korban. Jembatan-jembatan beton di jalur utama, yang dibangun untuk menahan tekanan air sungai normal, langsung runtuh. Kabel-kabel listrik tegangan tinggi yang melintasi lembah tumbang, memutus pasokan listrik ribuan rumah dan, yang lebih penting, ke pompa air stasiun pengolahan limbah, menciptakan krisis kesehatan masyarakat yang akan segera mengikuti. Seorang reporter Channel 13 News yang berhasil mencapai pinggiran area bencana, melaporkan melalui sambungan satelit yang tidak stabil, Channel 13 TV Live Report First Impact, bahwa ia melihat puing-puing mobil, rumah-rumah prefabrikasi, dan bahkan traktor-traktor pertanian hanyut bersama lumpur dan air dalam kecepatan yang mengerikan. Dampak awal di zona pemukiman hilir sangat fatal. Banyak komunitas pertanian dan kibutzim yang terletak di dataran banjir alamiah sungai-sungai kini dihantam tanpa ampun. Laporan dari tim penyelamat darurat Magen David Adom, MDA, yang dipublikasikan dalam press release awal mereka, MDA Orang Il Emergency Update Initial Losses, mengindikasikan bahwa jumlah korban jiwa di jam-jam pertama sangat sulit untuk diperkirakan. Sebagian besar korban tewas karena tenggelam atau tertimpa puing-puing yang dibawa oleh air, dan karena serangan terjadi di malam hari, banyak yang terperangkap saat tidur tanpa sempat menyelamatkan diri. Kami menemukan seluruh komunitas yang tersapu. Ini bukan lagi penyelamatan. Ini adalah operasi pemulihan di zona perang, ujar salah satu petugas MDA. Keruntuhan bendungan ini juga memicu krisis lingkungan yang parah. Tidak hanya air bersih yang terbuang, tetapi air banjir juga bercampur dengan lumpur, sedimen kimia, dan, setelah stasiun limbah tergenang, limbah mentah. Analisis dari The Ministry of Environmental Protection, MEP Gov-Il Alerts Pollution Report, segera mengeluarkan peringatan keras tentang kontaminasi air tanah dan risiko penyakit bawaan air, yang berarti bahwa area yang tidak tergenang pun kini menghadapi ancaman ganda, ketiadaan air minum yang aman dan potensi wabah. Kehancuran fisik di lapangan adalah manifestasi paling nyata dari kegagalan intelijen Israel yang disorot di bab-bab sebelumnya. Selama bertahun-tahun, pertahanan Israel dirancang untuk menahan ledakan yang datang dari luar. Serangan ini, yang secara efektif melepaskan ledakan dari dalam melalui infrastruktur yang seharusnya diamankan, menunjukkan betapa rentannya benteng teknologi canggih terhadap strategi serangan balik yang cerdas. Dampak awal keruntuhan ini bukan hanya mencatat kerugian properti atau korban jiwa, ia adalah detik keruntuhan psikologis bagi bangsa yang meyakini dirinya tak tersentuh. Kekacauan dan kehancuran yang terjadi adalah bukti nyata bahwa mitos tak terkalahkan mereka telah hancur oleh gelombang air yang dimanipulasi oleh musuh. Setelah detik nol hidrologis berlalu, yang tersisa di lembah Yordan dan wilayah utara Israel adalah sebuah lanskap yang sepenuhnya diubah, ditelan oleh gelombang air, lumpur, dan puing-puing yang dilepaskan dari 13 bendungan yang hancur. Ini bukan lagi banjir bandang yang terkendali. Ini adalah bencana hidromiliter yang mengubah malam yang tenang menjadi sebuah adegan dari akhir dunia. Air, dengan kekuatan kinetik yang tak terbayangkan, bergerak seperti tsunami daratan, menghapus desa-desa pertanian, jalan raya utama, dan melumpuhkan jaringan infrastruktur sipil dan militer dalam skala yang belum pernah dialami negara itu. Menurut pemodelan aliran yang dilakukan oleh The Israel Institute of Technology, Technion, yang datanya dimuat dalam peer-reviewed Journal Hydrology and Water Resources, Technion as Il Hydrology Journal Mass Flow Model,
kecepatan aliran puncak di beberapa anak sungai Yordan yang biasanya kering mencapai 50 km per jam, cukup cepat untuk merobohkan bangunan beton bertulang rendah. Model tersebut menunjukkan bahwa air membawa beban sedimen yang luar biasa, menyebabkan lumpur tebal menenggelamkan area yang tidak hancur oleh kekuatan air itu sendiri. Wilayah yang tergenang kini tidak hanya basah, tetapi juga terkubur di bawah lapisan tebal lumpur dan sampah. Dampak terbesar dan paling langsung adalah pada jaringan transportasi darat. Jalan raya utama yang menghubungkan utara dan pusat Israel, termasuk sebagian jalan tol 90 dan beberapa rute sekunder yang vital, dilaporkan telah terpotong di puluhan titik. Jembatan yang runtuh telah menciptakan celah-celah lebar yang tak dapat diseberangi, secara efektif mengisolasi komunitas yang selamat dan yang paling penting, menghambat upaya penyelamatan darurat oleh militer dan para medis. Mayor Jenderal Purnawirawan Amos Yadlin, mantan Kepala Intelijen Militer Israel, dalam analisisnya di The Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, INSS orang Yadlin Disaster Logistics, menekankan bahwa ini adalah serangan yang dirancang untuk menciptakan kekacauan logistik. Musuh tahu, jika tim penyelamat tidak bisa mencapai lokasi, korban tewas akan meningkat secara eksponensial. Israel kini bertarung melawan infrastrukturnya sendiri. Kekacauan itu tidak hanya bersifat fisik. Kehancuran bendungan juga mengganggu total pasokan listrik di wilayah utara. Stasiun-stasiun listrik hidro dan gardu induk utama yang berada di dataran rendah tergenang dan mengalami kegagalan sistem total. Israel Electric Corporation, IEC, melaporkan di akun resmi mereka di platform X, X.com IEC_official Poro tagi status, bahwa lebih dari 400.000 rumah tangga terputus dari listrik, mematikan sistem komunikasi darurat berbasis darat, membekukan sistem pendingin di rumah sakit, dan melumpuhkan fasilitas pemompaan air yang tersisa. Dalam kegelapan total, kebingungan dan ketakutan publik mencapai puncaknya. Di tengah kehancuran, cerita-cerita tentang herois dan tragedi muncul. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dari Zaka, organisasi yang menangani identifikasi korban bencana, yang berhasil mencapai area-area yang lebih tinggi, menyaksikan kehancuran yang mengerikan. Sebuah laporan mendalam dari jurnalis investigasi The New York Times, yang berhasil diterbitkan setelah penundaan signifikan karena gangguan komunikasi, NYT.com Israel Disaster Reporting Testimony, mencatat kesaksian seorang sukarelawan Zaka, yang hanya disebut sebagai Yosef, yang berkata, "Kami melihat komunitas pertanian seperti Kibbutz Dafna di mana rumah-rumah benar-benar tersapu. Hanya fondasi yang tersisa. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri ke atap, tetapi gelombang kedua dari bendungan lain menghantam. Ini bukan perang roket, Tuan. Ini kekuatan laut yang bergerak di darat." Ancaman terbesar yang segera muncul adalah krisis air bersih dan sanitasi. Dengan 13 bendungan hancur dan stasiun pengolahan limbah utama tergenang limbah mentah, sumber daya air yang tersisa di wilayah tersebut telah menjadi terkontaminasi secara luas. Kementerian Kesehatan, Gov.il Public Health Alert, segera mengeluarkan peringatan untuk merebus semua air, jika air masih tersedia, dan mulai mengorganisir pengiriman air kemasan dan tangker air darurat dari pusat Israel dan bantuan internasional. Kehancuran ini bukan hanya serangan militer, melainkan juga serangan biologis terselubung, di mana ancaman wabah kolera atau penyakit bawaan air lainnya membayangi para korban dan tim penyelamat. Di wilayah yang lebih selatan, di mana dampak fisik air lebih kecil, kekacauan informasi mengambil alih. Pemerintah Israel memberlakukan pembatasan ketat pada informasi yang keluar, yang sayangnya justru memicu penyebaran rumor liar dan kepanikan melalui aplikasi pesan pribadi seperti Telegram dan WhatsApp. Analis komunikasi krisis, Dr. Liat Cohen, dalam wawancaranya dengan Israel Business Today, IBT.co.il Crisis.com Panic Mode, mengkritik respons komunikasi pemerintah yang lambat, dalam situasi di mana jalan, listrik, dan air hilang, kebenaran adalah sumber daya yang paling langka. Pemerintah gagal mengisi kekosongan informasi, dan kekosongan itu diisi oleh ketakutan. Ini meningkatkan kekacauan sipil melebihi kehancuran fisik. Kehancuran fisik dan logistik yang disebabkan oleh banjir bencana ini telah secara efektif melumpuhkan kehidupan normal di sebagian besar Israel Utara. Operasi penyelamatan militer, yang biasanya sangat efisien, kini harus berjuang melawan lumpur tebal, medan yang terpotong, dan ancaman kontaminasi. Dampak ini jauh lebih besar daripada serangan militer konvensional manapun. Ia telah membongkar fondasi ketahanan sipil Israel, menunjukkan bahwa negara yang berfokus pada pertahanan teknologi telah gagal melindungi rakyatnya dari ancaman paling dasar,
air yang membanjiri rumah mereka di malam hari. Kekacauan dan kehancuran ini menjadi babak paling memilukan dalam narasi kegagalan keamanan yang baru. Ketika gelombang air bah melumat lembah Yordan, respons awal dari pasukan pertahanan Israel, IDF, dan seluruh aparatus keamanannya dapat digambarkan dengan satu kata, kebingungan. Selama ini, IDF telah melatih diri untuk skenario peperangan berintensitas tinggi yang berfokus pada ancaman dari udara, seperti serangan rudal, dan pertempuran darat di perbatasan. Serangan hidrologis yang menargetkan infrastruktur sipil dan menggunakan air sebagai senjata adalah ancaman non-standar yang tidak ada dalam buku pedoman operasional utama mereka. Akibatnya, respons yang seharusnya cepat dan terkoordinasi mengalami kelumpuhan di jam-jam krusial pertama bencana. Menurut laporan investigasi internal IDF yang bocor ke media Israel dan dirangkum oleh Haaretz Koil IDF Briefing Initial Confusion, masalah utama adalah kegagalan kategorisasi ancaman. Ketika sinyal pertama keruntuhan bendungan masuk, Markas Besar Komando Utara butuh waktu hampir 45 menit untuk menentukan apakah kejadian itu adalah bencana alam, gempa bumi, kecelakaan industri, atau serangan musuh. Sistem pengambilan keputusan yang sangat bergantung pada data intelijen militer, pertemuan pasukan di perbatasan, peluncuran proyektil, tidak memberikan tanda tangan yang jelas. Seorang perwira tinggi anonim yang dikutip dalam laporan tersebut mengakui, "Kami menyiapkan jet tempur untuk lepas landas, tetapi musuh ada di bawah kaki kami, bukan di langit. Kami bingung harus menembak apa." Keterlambatan ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Prosedur standar Israel adalah segera mengaktifkan Iron Dome of Communication, jaringan komunikasi darurat berlapis. Namun, karena kerusakan listrik dan telekomunikasi akibat banjir, jaringan tersebut mengalami kegagalan intermiten. Laporan dari The State Comptroller's Office mengenai kesiapan bencana, SCO.gov.il Report Crisis Comms, menemukan bahwa di jam pertama, Komando Utama Operasi di Kiryat, Tel Aviv, tidak dapat menjalin komunikasi yang stabil dengan banyak unit darurat dan pangkalan di utara. Komunikasi terpaksa beralih ke saluran radio analog lama atau sambungan satelit yang padat, yang memperlambat penyebaran instruksi penting. Alih-alih melancarkan serangan balasan yang otomatis, seperti yang mereka lakukan pasca serangan roket, fokus utama IDF di jam-jam awal bergeser dari perang menjadi penyelamatan sipil, sebuah transisi peran yang tidak mulus. Unit-unit tempur yang terlatih untuk pertempuran tiba di lokasi bencana dan mendapati diri mereka berhadapan dengan sungai lumpur, bukan musuh bersenjata. Mereka kekurangan peralatan yang tepat, tidak ada perahu penyelamat dalam jumlah memadai, peralatan untuk mengevakuasi korban dari air yang bergerak cepat, atau logistik untuk mendistribusikan air bersih dan makanan dalam skala bencana hidrologis. Dr. David Ben-Avi, seorang pensiunan perwira yang kini menjadi pengajar di The Herzliya Interdisciplinary Center, dalam sesi tanya-jawab online yang diselenggarakan oleh The Foreign Press Association, FPA Orang Il Ben-Avi IDF Response, mengatakan, IDF adalah mesin tempur yang luar biasa, tetapi ini adalah operasi bantuan bencana dengan intensitas militer. Mereka harus menggunakan tank untuk memindahkan penduduk, bukan untuk menembak. Peralatan mereka tidak sesuai dengan medan perang baru ini. Unit Search and Rescue, SAR, IDF adalah salah satu yang pertama merespons, tetapi mereka dengan cepat kewalahan. Banjir bandang telah memutuskan akses jalan utama, memaksa tim SAR untuk menggunakan helikopter untuk mencapai komunitas yang terisolasi. Namun, penggunaan helikopter di malam hari yang gelap, ditambah dengan puing-puing yang hanyut, menciptakan risiko operasional yang tinggi. Laporan dari Angkatan Udara Israel, IAF, yang dirilis kemudian, IAF Orang Il After Action Report SAR Operations, menunjukkan bahwa helikopter penyelamat hanya mampu melakukan sepertiga dari misi yang direncanakan di jam-jam pertama karena cuaca buruk yang disebabkan oleh uap air masif dan kondisi pendaratan yang berbahaya di tengah genangan air. Kegagalan yang paling mencolok dan memicu kritik publik adalah tidak adanya peringatan publik yang efektif. Ketika pemerintah akhirnya memutuskan bahwa ini adalah serangan, sistem peringatan sirene nasional tidak diaktifkan karena secara tradisional sistem tersebut digunakan untuk ancaman udara, roket, dan pesawat. Tidak ada protokol yang disiapkan untuk memperingatkan masyarakat tentang banjir bencana buatan manusia. Profesor Tamar Weiss, ahli komunikasi krisis di Tel Aviv University, Tau Edu Weiss Warning Failure, dalam analisis pedasnya di media, menyebutkan, pemerintah memiliki alat untuk menjangkau setiap telepon seluler, tetapi karena mereka terikat pada definisi ancaman militer lama, mereka gagal memperingatkan ratusan ribu orang yang tinggal di hilir.
Ini bukan kegagalan teknologi, ini adalah kegagalan imajinasi strategis. Di tingkat strategis, Komando Pertahanan awalnya berfokus pada pembalasan terhadap Suriah. Tetapi, kerugian besar di dalam negeri dan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan warganya memaksa penundaan respons militer. Keputusan untuk memprioritaskan penyelamatan internal dicapai setelah perdebatan sengit di Kabinet Keamanan, yang detailnya dibocorkan ke Globes Business Daily, Globes Coil Security Cabinet Debate. Menteri Pertahanan dilaporkan bersikeras untuk segera membalas, tetapi ditentang oleh Kepala Staf Umum yang menyatakan, kita tidak bisa menyerang Damaskus saat warga kita sendiri tenggelam. Prioritasnya kini adalah lumpur, bukan rudal. Pergeseran fokus ini menunjukkan betapa suksesnya strategi Suriah dalam memaksakan agenda pertahanan Israel. Secara keseluruhan, respons awal pertahanan Israel sangat lambat, tidak terkoordinasi, dan tidak memadai karena mereka dipersiapkan untuk perang yang salah. Mitos tentang militer yang serba bisa dan selalu selangkah di depan telah runtuh di bawah tekanan air, menunjukkan bahwa teknologi canggih Iron Dome tidak berguna melawan serangan yang cerdas dan low-tech yang menargetkan kerentanan mendasar sebuah negara. Kekacauan dan kegagalan dalam respons ini menjadi alasan utama mengapa tingkat kehancuran dan jumlah korban di bab 6 jauh lebih tinggi dari yang seharusnya terjadi. Dampak fisik dari banjir bencana yang melanda Israel segera diikuti oleh gelombang kejutan lain, yang bergerak jauh lebih cepat daripada air bah, reaksi publik yang pedas dan penuh ejekan di dunia maya. Dalam era konektivitas instan, media sosial menjadi arena pertempuran narasi, di mana mitos, Israel tak terkalahkan, dikoyak-koyak oleh warganet, baik domestik maupun internasional. Ketika berita dan video amatir mengenai kehancuran infrastruktur dan respons militer yang lambat mulai merembes keluar dari zona bencana, persepsi publik terhadap keamanan nasional mengalami keruntuhan yang hampir sama masifnya dengan bendungan yang hancur. Lonceng peringatan pertama berbunyi di platform X, sebelumnya Twitter, di mana tagar Iron Drowned, plesetan dari Iron Dome yang berarti kubah besi tenggelam, dan Watergate dengan cepat menduduki puncak trending topik global. Salah satu unggahan yang paling banyak dibagikan, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta impressions dalam hitungan jam, dan dilacak oleh analis social media Watch Middle East di SMWMI orang trending hashtags, adalah meme sederhana yang menunjukkan sistem Iron Dome menembak roket di langit, sementara di bawahnya, bendungan jebol tanpa ada yang merespons. Komentar yang menyertai meme tersebut berbunyi, saat Anda menghabiskan miliaran untuk melihat ke atas, Anda lupa melihat ke bawah. Reaksi di media sosial internasional didominasi oleh ejekan sinis terhadap narasi teknologi Israel. Dari Beirut hingga Berlin, warganet merayakan kerentanan yang tiba-tiba terungkap ini. Seorang influencer politik dari London dengan ratusan ribu pengikut menulis, selama ini kita diajarkan bahwa Israel adalah benteng masa depan, tetapi ternyata mereka bisa dikalahkan dengan selang air besar dan sedikit bahan peledak. Pelajaran, teknologi hanya sebaik strategi Anda. Kutipan ini, yang disiarkan ulang oleh jaringan berita Al Jazeera English di feed X mereka, Al Jazeera.com social media quote, mencerminkan sentimen umum bahwa musuh telah menemukan Achilles, heel Israel. Namun, ejekan yang paling menyakitkan datang dari internal Israel sendiri. Kekecewaan mendalam dan kemarahan terhadap pemerintah dan militer terekspresikan melalui kritik yang brutal dan personal di platform seperti Facebook dan grup WhatsApp komunitas lokal. Warga Israel menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan intelijen yang memungkinkan 13 bendungan hancur serentak. Sebuah grup Facebook bernama Where Was Intelligence, yang didirikan kurang dari 12 jam setelah serangan, dengan cepat merekrut lebih dari 500.000 anggota. Postingan yang paling populer dalam grup tersebut, yang merupakan surat terbuka kepada Perdana Menteri, menanyakan, kami membayar pajak kami untuk keamanan yang tidak dapat ditembus. Di mana divisi 8.200 Anda ketika air membanjiri kamar tidur anak-anak kami? Anda melihat keluar angkasa, tapi tidak ke air kami. Kami merasa dikhianati. Kritik diarahkan secara spesifik pada respons militer awal. Video yang diunggah oleh warga yang terperangkap di daerah banjir menunjukkan kebingungan tim penyelamat yang kekurangan peralatan. Dalam salah satu klip yang paling viral, yang dianalisis oleh Amnesty Digital Verification Lab, Amnesty Orang Develop Verified Footage, terlihat seorang tentara elit IDF mencoba membantu evakuasi tetapi hanya memiliki tali konvensional, bukan perahu karet yang memadai, dan berteriak meminta panduan kepada atasannya melalui radio yang terputus-putus. Keterangan video tersebut sering dibubuhi komentar, inilah yang Anda dapatkan dari militer yang hanya dilatih untuk perang roket. Mereka pahlawan.
tapi mereka tidak dipersiapkan. Perbedaan mencolok antara citra militer Israel yang sempurna dan kekacauan di lapangan semakin memperkuat keraguan publik. Pemerintah Israel berusaha keras untuk mengendalikan narasi ini. Juru bicara IDF dan kantor Perdana Menteri segera mengerahkan pasukan cyber mereka untuk membanjiri media sosial dengan konten yang menekankan upaya penyelamatan heroik dan solidaritas nasional. Namun, upaya spin ini gagal total karena dibanjiri oleh laporan visual langsung dari lapangan yang jauh lebih kuat. Dr. Keren Shachar, seorang pakar psikologi publik dari Hebrew University of Jerusalem, dalam wawancaranya dengan The Economist.com Shachar National Psychology, menjelaskan bahwa, ketika orang melihat rumah mereka hancur bukan oleh musuh yang terbang di langit, tetapi oleh air yang diyakini aman, itu menciptakan disonansi kognitif yang parah. Narasi tak terkalahkan mereka adalah balsem psikologis. Kini balsem itu telah hilang, dan media sosial adalah tempat mereka melampiaskan kepedihan dan amarah. Penggunaan platform media sosial oleh pihak Suriah dan sekutu mereka juga sangat efektif. Akun-akun yang terhubung dengan rezim mulai memposting ulang postingan ejekan anti-Israel yang paling populer, menggunakan strategi propaganda mirroring, membiarkan narasi kehancuran diri Israel yang melakukan pekerjaan kotor. Sebuah saluran telegram yang diduga milik unit intelijen militer Suriah membagikan peta Israel yang tergenang dengan keterangan, "Kami tidak perlu senjata nuklir, hanya sedikit air dan keberanian. Teknologimu takluk pada fisika dasar." Reaksi media sosial ini bukan sekadar kebisingan digital. Ini adalah indikator penting dari kerusakan reputasi strategis. Komentar dan meme ejekan yang menyebar luas tidak hanya merusak citra militer Israel di mata warganya, tetapi juga menurunkan harga diri global dari teknologi pertahanan mereka. Negara-negara yang selama ini membeli sistem keamanan Israel, termasuk beberapa di Asia dan Eropa Timur, kini mulai mempertanyakan, seperti yang dicatat dalam laporan berita keuangan Globes Coil Defense Stocks Reputation Hit, efektivitas investasi mereka dalam sistem yang ternyata tidak mampu melindungi negara asalnya dari serangan paling sederhana. Media sosial telah menjadi hakim dan juri, yang secara efektif menanggalkan jubah, tak terkalahkan, Israel di depan mata seluruh dunia. Serangan terkoordinasi terhadap 13 bendungan besar Israel bukan sekadar bencana infrastruktur. Ia adalah hantaman strategis yang menghancurkan fondasi psikologis dan reputasi internasional yang telah dibangun Israel selama lebih dari setengah abad. Jika di bab 1 ditekankan bahwa Israel adalah model teknologi dan keamanan yang tak terkalahkan, maka di bab 9 ini, narasi tersebut secara resmi dinyatakan mati. Kejatuhan bendungan secara fisik paralel dengan keruntuhan mitos tak terkalahkan secara global, memaksa Israel dan sekutunya untuk menerima kenyataan pahit tentang kerentanan yang fundamental. Kegagalan intelijen Israel menjadi inti dari keruntuhan reputasi ini. Sistem intelijen yang dipimpin oleh Divisi 8200, yang terkenal karena kemampuannya memprediksi setiap peluncuran roket dan menyadap komunikasi musuh dengan presisi tinggi, secara total gagal mendeteksi, menginterpretasikan, atau memperingatkan adanya operasi sabotase massal terhadap infrastruktur air. Seorang mantan direktur Mossad, yang memilih untuk hanya diidentifikasi sebagai David S., dalam sebuah wawancara eksklusif dengan The Economist.com Analysis Mossad Confession, secara blak-blakan menyebutnya sebagai kegagalan terbesar kami sejak Perang Yom Kippur, tetapi jauh lebih memalukan. Yom Kippur adalah kejutan taktis. Ini adalah kejutan strategis dan filosofis. David S. melanjutkan, bahwa fokus yang berlebihan pada ancaman militer high-tech telah menciptakan zona nyaman yang mematikan. Di kalangan militer dan analis pertahanan global, kegagalan ini memicu gelombang pertanyaan dan evaluasi ulang. The International Institute for Strategic Studies, IISS, yang berbasis di Singapura, dalam laporan cepat yang disirkulasikan kepada klien-klien mereka, menggarisbawahi dampak reputasi tersebut. Laporan yang ringkasannya dikutip oleh Reuters.com ISS Report Global Security Impact, menyimpulkan, keberhasilan Suriah bukanlah karena mereka tiba-tiba menjadi lebih canggih, melainkan karena mereka menjadi lebih cerdik. Mereka menargetkan ketergantungan Israel pada kompleksitas teknologi. Negara-negara yang selama ini membeli sistem cyber dan drone Israel kini akan mempertimbangkan kembali, karena terbukti sistem tersebut tidak mampu melindungi dari ancaman dasar air dan peledakan yang tersembunyi. Pukulan telak terhadap kepercayaan diri nasional juga sangat mendalam. Warga Israel telah tumbuh besar dengan doktrin bahwa meskipun negara mereka kecil, otaknya yang besar dan teknologi militernya yang superior adalah jaminan kelangsungan hidup.
Ketika rumah-rumah mereka tersapu oleh banjir yang berasal dari sabotase internal alih-alih rudal yang dicegat di udara, rasa aman itu hilang seketika. Sebuah polling yang dilakukan oleh The Israel Democracy Institute, ID, dan hasilnya dimuat di The Times of Israel, Toicom ID_Poll Confidence Check Crash, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi keamanan nasional turun hingga ke titik terendah yang pernah dicatat. Sebuah indikasi bahwa kompleks invincibility yang menjadi tumpuan psikologis bangsa telah hancur. Kegagalan ini juga menguak masalah struktural di balik layar. Bendungan dan infrastruktur air di Israel, meskipun vital, selama ini dianggap sebagai tanggung jawab sipil, yang keamanannya dikelola oleh National Water Authority dengan dukungan minimal dari unit-unit militer garis depan. Dalam penyelidikan parlemen awal yang disiarkan langsung oleh Knesset Channel, Knesset TV Security Hearing Structural File, terungkap bahwa permintaan berulang dari National Water Authority untuk meningkatkan pengawasan militer dan sensor high-tech di sekitar bendungan telah ditolak atau ditunda selama bertahun-tahun, dengan alasan bahwa sumber daya militer harus dialihkan ke ancaman militer ke militer yang lebih mendesak. Lebih lanjut, serangan ini akan berdampak signifikan pada pasar ekspor pertahanan Israel. Israel adalah eksportir utama teknologi pengawasan, siber, dan pertahanan rudal. Pelanggan global melihat Israel sebagai laboratorium hidup di mana teknologi mereka teruji di bawah tekanan. Kini, laboratorium itu telah menunjukkan cacat fatal. Analis keuangan dari Goldman Sachs Global Security Division, dalam catatan internal yang bocor kepada Bloomberg News, Bloomberg.com Defense Stocks Reputation Contagion, memperkirakan bahwa kegagalan reputasi ini dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam pesanan ekspor pertahanan untuk kuartal mendatang. Jika negara yang paling canggih di dunia dapat direndahkan dengan perang air yang sederhana, maka nilai sistem pertahanan canggih yang mahal itu dipertanyakan secara fundamental, tulis analis tersebut. Kejatuhan mitos ini juga merupakan kemenangan propaganda yang besar bagi musuh-musuh Israel di kawasan tersebut, yang kini memiliki narasi yang kuat untuk menggemakan bahwa kekuatan teknologi Israel adalah ilusi. Ini bukan hanya tentang kemenangan taktis Suriah. Ini adalah tentang bagaimana Suriah berhasil mendefinisikan ulang medan perang. Mereka tidak melawan teknologi Israel. Mereka melewatinya dengan memilih target yang tidak diprogram dalam sistem pertahanan Israel. Kesimpulannya, kehancuran 13 bendungan adalah titik balik yang menghancurkan dalam sejarah keamanan Israel. Mitos tak terkalahkan, yang menjadi modal utama dalam diplomasi, ekonomi, dan psikologi nasional mereka, kini telah tenggelam di bawah gelombang air yang dilepaskan secara brutal. Peristiwa ini memaksa Israel untuk menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan, bahwa kecanggihan teknologi tidak menjamin keamanan ketika musuh bersedia menggunakan imajinasi dan menargetkan kelemahan yang paling mendasar. Israel kini harus membangun kembali tidak hanya infrastruktur fisiknya, tetapi juga kepercayaan global dan internal terhadap kemampuan pertahanannya yang hancur lebur. Setelah periode keheningan yang menyesakan dan kekacauan informasi yang dimanfaatkan oleh media sosial untuk menyebarkan kritik pedas, pemerintah Israel akhirnya bergerak. Mereka menyadari bahwa kehancuran fisik yang ditimbulkan oleh serangan air Suriah harus segera diimbangi dengan manuver komunikasi krisis yang kuat. Pada malam hari, di tengah upaya penyelamatan yang masih kacau, Perdana Menteri bersama dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum tampil di podium untuk sebuah konferensi pers darurat yang disiarkan secara nasional dan internasional. Acara tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, itu adalah upaya putus asa untuk merebut kembali narasi dari gelombang ejekan di media sosial dan mengelola kepanikan massal. Panggung konferensi pers dirancang dengan cermat, memancarkan keseriusan yang muram. Tirai gelap, bendera Israel yang terpasang kokoh, dan raut wajah para pemimpin yang menunjukkan kelelahan namun tegas. Semuanya bertujuan untuk memproyeksikan stabilitas di tengah badai. Dalam pidato pembukaannya, yang langsung dikutip dan dianalisis oleh The Associated Press, AP Newscom Israel CPPM Statement, Perdana Menteri menggunakan retorika yang sengaja dipilih untuk membangkitkan persatuan nasional, membuka dengan kalimat, "Rakyat Israel yang terkasih, bangsa kita sedang diuji. Ini adalah malam yang gelap, tetapi semangat kita tidak akan tenggelam." Tujuan utama dari konferensi pers ini adalah ganda. Pertama, mengakui skala serangan untuk menghentikan spekulasi liar, dan kedua, memvalidasi klaim bahwa insiden ini adalah tindakan perang, bukan bencana alam, untuk membenarkan pembalasan di masa depan. Perdana Menteri dengan tegas mengidentifikasi Suriah sebagai pelaku, menggunakan istilah aksi terorisme negara yang direncanakan secara keji, dan pelanggaran paling mendasar terhadap norma perang sipil internasional.
Pernyataan ini, yang segera menjadi headline di seluruh dunia, secara efektif menarik garis antara serangan air dan ancaman terorisme konvensional. Namun, di balik retorika yang kuat, ada penghindaran informasi yang disengaja. Ketika ditanya berulang kali oleh wartawan tentang angka pasti korban jiwa, tingkat kehancuran infrastruktur, dan, yang paling penting, mengapa intelijen gagal total, para pemimpin memberikan jawaban yang sangat kabur dan defensif. Menteri Pertahanan, yang biasanya lugas, hanya menjawab bahwa kerugiannya besar dan tak terhitung. Kami sedang dalam proses pemulihan, dan angka yang akurat akan memakan waktu. Prioritas kami adalah menyelamatkan nyawa, bukan menghitung kerugian. Penolakan untuk memberikan angka yang jelas ini, terutama setelah laporan media lokal telah menyajikan perkiraan yang bervariasi dan mengkhawatirkan, segera memicu kecurigaan bahwa skala bencana jauh lebih buruk daripada yang diakui secara resmi. The Jerusalem Post, J-Post.com Analisis Evasi Answers, mengkritik manuver ini, menulis bahwa pemerintah ingin mengendalikan kepanikan dengan menahan angka, tetapi mereka justru memperdalam jurang ketidakpercayaan publik. Rasa ingin tahu publik tidak akan dipadamkan dengan retorika semata. Manuver yang paling penting adalah upaya untuk mengalihkan kesalahan dari kegagalan intelijen ke nature of the attack, sifat serangan. Kepala Staf Umum IDF secara eksplisit menjelaskan bahwa serangan itu dirancang untuk mengeksploitasi titik buta dalam sistem yang berorientasi pada udara. Ia berulang kali menekankan bahwa musuh menggunakan metode non-militer yang licik, dan bahwa tidak ada teknologi Iron Dome di dunia yang dapat mendeteksi bahan peledak yang ditanam oleh penyelam di bawah air bendungan. Penjelasan ini, yang merupakan pengakuan terselubung atas kegagalan strategis, dimaksudkan untuk meminimalkan persepsi inkompetensi di mata publik dan komunitas militer internasional. Untuk meredakan kemarahan publik yang disalurkan melalui tagar-tagar ejekan, pemerintah juga mengumumkan pembentukan Komite Investigasi Independen tingkat tertinggi untuk mengkaji secara menyeluruh kegagalan intelijen dan operasional yang mendahului serangan. Pengumuman ini, yang didokumentasikan dalam laporan berita Channel 12 News, Channel 12 TV Gov Response Inquiry Announced, adalah sebuah strategi pelepasan tekanan. Dengan menjanjikan penyelidikan menyeluruh di masa depan, pemerintah berharap dapat memenangkan waktu dan mengalihkan perhatian publik dari tuntutan pertanggungjawaban segera yang mendesak. Namun, banyak analis, seperti Profesor Tamar Weiss, yang diulas di bab 8, menilai bahwa komite ini hanyalah langkah kosmetik yang tidak akan menenangkan amarah publik. Bagian yang paling dinantikan dan paling berpotensi untuk meningkatkan ketegangan adalah janji balasan. Perdana Menteri mengakhiri pidatonya dengan pernyataan yang tegas dan tanpa kompromi, yang ditujukan langsung kepada Suriah dan seluruh kawasan. Kepada mereka yang bertanggung jawab atas malam gelap ini, dengarkan baik-baik. Kami telah terluka, tetapi kami tidak lumpuh. Israel akan membalas. Harga yang harus dibayar oleh Suriah atas kejahatan perang ini akan sangat tinggi. Kami tidak akan beristirahat sampai keadilan ditegakkan dan keamanan rakyat kami dipulihkan. Pernyataan ini, yang dimuat di The Wall Street Journal di bawah headline besar, WSJ.com Israel Vows Reveng, adalah sinyal jelas bahwa Israel, meskipun sedang berduka dan kacau, tidak akan menerima serangan ini tanpa pembalasan militer yang signifikan. Manuver komunikasi ini, meskipun penuh kelemahan, berhasil mencapai tujuan strategisnya, mengalihkan krisis internal menjadi ancaman eksternal yang sah, yang membenarkan eskalasi. Meskipun konferensi pers pemerintah di bab 10 berusaha keras untuk memproyeksikan kontrol dan ketegasan, ada satu hal yang terus menjadi lubang hitam informasi, pengakuan kerugian yang besar tanpa adanya angka pasti. Manuver ini, yang bertujuan untuk mencegah kepanikan massal, secara ironis justru memicu gelombang spekulasi dan ketidakpercayaan publik yang lebih besar. Pemerintah, melalui suara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, mengakui bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh serangan hidrologi Suriah adalah tragis, tidak terhitung, dan terburuk dalam sejarah sipil kita, namun secara konsisten menolak untuk menyebutkan angka korban jiwa, rumah yang hancur, atau perkiraan biaya pemulihan. Penghindaran informasi ini didasarkan pada perhitungan yang cermat. Menurut analisis dari Institute for Crisis Communication, ICC, yang dipublikasikan oleh Globes Business Daily, Globes Coil ICC Analysis Information Control, pemerintah menerapkan strategi penundaan transparansi. Strategi ini menyatakan bahwa di masa krisis parah di mana angka kerugian terus meningkat dan bersifat traumatis, menahan rilis data awal adalah cara untuk menjaga moral publik dan mencegah musuh mendapatkan intelijen real-time tentang keberhasilan serangan mereka.
Pemerintah takut bahwa pengumuman angka yang tinggi akan menjadi amunisi propaganda bagi musuh dan membuat warganya sendiri kehilangan harapan, tulis laporan ICC. Namun, media lokal dan internasional tidak tinggal diam. Dengan menahan informasi resmi, pemerintah secara efektif membuka pintu bagi jurnalisme investigasi yang agresif dan kebocoran informasi internal. Sebuah laporan investigatif bersama yang diterbitkan oleh Yediot Ahronot dan The Times of Israel, Yet News Koil Investigative Estimatetlos, berhasil menyusun perkiraan awal yang mengejutkan berdasarkan wawancara dengan petugas penyelamat, dokter di rumah sakit yang kewalahan, dan pejabat kota anonim. Laporan tersebut memperkirakan bahwa ratusan orang tewas, jauh di atas angka puluhan yang sempat dispekulasikan di awal. Mayoritas korban jiwa berasal dari komunitas pertanian dan kibutzim di lembah Yordan yang dihantam gelombang air saat mereka tidur. Keterbatasan informasi ini tidak hanya berlaku untuk korban jiwa, tetapi juga untuk kerusakan infrastruktur. Pemerintah hanya menyebutkan bahwa 13 struktur air utama hancur, namun menolak memberikan rincian tentang stasiun pengolahan limbah yang tergenang, kerugian pertanian, atau kerusakan pada jaringan listrik. Federasi Petani Israel, IFI, dalam sebuah press release mendesak yang disiarkan oleh Kan News, Kan Orang Il Farmers Federation Agriculture Ruin, mengklaim bahwa ribuan hektar lahan pertanian yang vital bagi pasokan pangan negara telah terendam lumpur dan air asin akibat kontaminasi. Kerugian pertanian ini saja, menurut IFI, mencapai miliaran shekel dan akan memengaruhi ketahanan pangan Israel selama bertahun-tahun mendatang. Ini adalah panen dari 3 tahun yang hilang dalam satu malam. Pemerintah harus jujur tentang seberapa besar kelaparan yang akan kita hadapi, ujar Ketua IFI. Di sektor kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, regional mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat mengkhawatirkan, WHO in Middle East Israel Alert Contamination, mengenai risiko kesehatan masyarakat. Tanpa menyebut angka pasti korban tewas atau luka, WHO menekankan bahwa skala kontaminasi air tanah dan air permukaan dengan limbah mentah dan puing-puing berbahaya menimbulkan ancaman wabah penyakit yang tidak dapat diabaikan. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah Israel yang dinilai terlalu lambat dalam menyediakan data kualitas air yang komprehensif, sebuah informasi yang sangat penting untuk koordinasi bantuan internasional. Keterbatasan informasi ini juga memicu kritik dari kalangan politik sendiri. Anggota oposisi di Knesset menuduh Perdana Menteri melakukan manipulasi informasi dan menuntut sidang parlemen darurat. Anggota Knesset, MK, dari Partai Kiri Tengah, Tamara Livni, dalam pidatonya yang disiarkan di Knesset Channel, Knesset TV Livni Speech Truth Demand, menantang Menteri Pertahanan, Anda meminta kami untuk membalas, tetapi Anda tidak memberitahu kami apa yang harus kami balas. Jika kerugiannya sebesar yang kami takutkan, publik berhak tahu. Rakyat tidak akan menerima janji balasan jika mereka tidak diberitahu kebenilangan yang mereka alami. Livni menekankan bahwa kerahasiaan ini merusak moral tentara dan tim penyelamat yang bekerja keras di lapangan. Di tengah keengganan pemerintah untuk merilis angka, militer Israel, IDF, diam-diam mulai mengalihkan sumber daya intelijen yang biasanya berfokus pada target musuh ke operasi pemetaan kerusakan. Penggunaan drone pengawasan canggih, yang tadinya ditujukan untuk perbatasan, kini diarahkan ke dalam negeri untuk mengambil foto resolusi tinggi dari zona bencana. Laporan dari The IDF Spokespersones Unit, yang bocor kepada Bloomberg News di Bloomberg.com IDF Damage Mapping, menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan ini terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Foto-foto tersebut menunjukkan hilangnya total pemukiman, dan infrastruktur strategis seperti stasiun pemurnian air dan pompa utama yang terkubur di bawah sedimen tebal. Ketegangan antara kebutuhan pemerintah untuk menjaga image kekuatan dan hak publik untuk mengetahui kebenaran pahit mencapai puncaknya di bab ini. Pengakuan kerugian yang samar-samar ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan psikologis dan strategis, tetapi yang dihasilkan adalah jurang kepercayaan yang semakin dalam. Israel harus menghadapi kerugian yang secara harfiah tak terhitung karena sistem keamanannya telah gagal, dan publik harus hidup dengan kecemasan yang diperburuk oleh penahanan fakta. Ini adalah krisis informasi yang sama berbahayanya dengan banjir itu sendiri, memastikan bahwa narasi kesedihan dan pengkhianatan akan terus mendominasi ruang publik hingga data yang jujur akhirnya diungkapkan.